Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nasya Mutia, nomor absen 24 dari kelas 12 bahasa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu folklore dan contohnya. Simak videonya ya. Jadi, folklore merupakan campuran antara unsur lisan dan unsur bukan lisan yang ada di masyarakat, biasanya diwarisi secara turun-temurun dari mulut ke mulut sejak nenek moyang kita. Contoh singkatnya adalah tahayul atau kepercayaan rakyat yang proses penyebarannya itu sangat luas dan diyakini dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat. Berikut merupakan beberapa kategori folklore sebagian lisan. Yang pertama ada kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat itu sering disebut juga tahayul. Tahayul itu biasanya diungkapkan melalui hubungan kata sebab dan akibat. Misalnya pada tahayul orang Sunda itu jika kita memandikan kucing yang merupakan sebab, maka akibatnya akan turun hujan. Tahayul juga dibagi menjadi 7 golongan. Yang pertama itu lahir, masa bayi dan kanak-kanak. Yang kedua tubuh manusia dan obat-obatan rakyat. Yang ketiga rumah dan pekerjaan rumah tangga. Yang keempat mata pencaharian dan hubungan sosial. Yang kelima perjalanan dan perhubungan. Yang keenam cinta, pacaran dan menikah. Dan yang ketujuh kematian dan adat pemakaman. Dari tahayul tersebut itu menjadikan latar belakangnya upacara-upacara di sekitaran hidup kita. Tahayul mengenai alam gaib itu merupakan kepercayaan rakyat tentang para dewa, roh-roh, makhluk gaib, kekuatan sakti, dan alam gaib. Kalau contoh tahayul mengenai terciptanya alam semesta itu, contohnya ada tahayul tentang gejala alam dan fenomena kosmik. Contohnya di Pulau Nias ada kepercayaan rakyat mengenai gempa yang dianggap sebagai akibat bergoyangnya ular besar yang mendukung bumi ini. Selanjutnya golongan folklore yang kedua itu ada permainan rakyat. Permainan rakyat juga dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama permainan untuk bermain, terus yang kedua permainan untuk bertanding. Permainan rakyat biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang atau untuk sekedar rekreasi. Contoh permainan yang melibatkan fisik dan berkembang luas di Kepulauan Nusantara itu ada pencak silat. Sedangkan permainan untuk bertanding sekuler itu biasanya permainan yang bersifat siasat atau menggunakan strategi, contohnya permainan kartu ataupun catur. Selanjutnya kategori folklore yang ketiga itu ada upacara rakyat. Upacara daerah itu biasanya dikembangkan secara turun-temurun dan berlaku di suatu daerah. Itu mengapa setiap daerah memiliki upacara yang berbeda. Misalnya di daerah laut mengadakan upacara sedekah laut, dan di daerah dataran rendah atau dataran tinggi mengadakan upacara sedekah bumi. Ternyata upacara adat itu telah berkembang sebelum masyarakat India datang ke Indonesia. Dulu masyarakat Indonesia mengadakan upacara itu untuk menghormati roh-roh nenek moyang. Jenis-jenis upacara itu ada upacara untuk penguburan, upacara perkawinan, upacara pengukuhan kepala suku, upacara sedekah bumi, dan upacara sedekah laut.
Yang terakhir golongan folklore itu ada Tito Rakyat. Biasanya masyarakat Jawa itu mengadakan pertunjukan wayang. Untuk di daerah Banyumas mungkin ada ebek atau kuda lumping. Sedangkan di daerah Jawa Timur itu mungkin ada reog Ponorogo. Berikut merupakan teater-teater rakyat yang berkembang di masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada Makyong, itu dari Melayu, lahir sekitar abad ke-17 dan masuk ke Kepulauan Riau sekitar abad ke-19. Yang kedua itu ada Randai, berasal dari Sumatera Barat, wilayah Minangkabau. Yang ketiga itu ada Memanda yang berasal dari bangsawan Malaka, disebarkan pada tahun 1897. Selanjutnya ada wayang kulit pada tahun 840 Masehi, itu sudah tersebar di daerah Jawa. Dan yang terakhir ada Dul Muluk, berkembang di Sumatera Selatan, dan pada tahun 1942 Dul Muluk berkembang menjadi teater tradisi yang dipentaskan di atas panggung. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.